Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-13 kita akan lanjutkan materinya. Setelah pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang uji one way ANOVA, di mana terdapat satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dan variabel bebasnya ini hanya satu faktor. Nah, untuk berikutnya yang kita bahas adalah uji two way ANOVA. Ya, uji two way ANOVA ini pada prinsipnya hampir sama seperti uji one way ANOVA, namun yang membedakan adalah faktornya. Jadi faktornya itu lebih dari satu. Kalau one way ANOVA kemarin itu faktornya hanya satu. Analisis varian dua faktor atau analisis varian dua arah. Jadi kenapa kok disebut dua ANOVA, yaitu ada dua faktor ya, ada dua faktor atau analisis varian dua arah, kemudian digunakan untuk menentukan rata-rata lebih dari dua kelompok tidak berpasangan berbeda secara nyata. Jadi hampir sama seperti yang kemarin di uji one way ANOVA. Berikutnya digunakan untuk mengetahui apakah ada interaksi antar faktor yang diteliti atau diamati dengan variabel dependennya atau variabel terikatnya. Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya sendiri ada uji asumsi, sampel atau kelompok independen dan tak berpasangan. Jadi benar-benar independen ya, atau bebas. Kemudian variabel faktor adalah data kategorik, jadi data kategorial atau bisa disebut data ini ya, data kualitatif. Kemudian variabel dependen adalah data numerik, jadi yang dipengaruhi atau dependen ini adalah datanya angka atau scale. Kemudian nilai residual standar berdistribusi normal, jadi ini syaratnya harus berdistribusi normal. Berikutnya varian antar kelompok harus homogen. Nanti kita coba melakukan uji homogenitas. Nah, itu dia syarat-syarat untuk uji two way ANOVA. Kemudian di sini ada gambaran, di mana di sini ada tabulasi one way ANOVA. Contohnya ini dosis pupuk ada 1%, 2%, dan 3%. Masing-masing pupuk ini terdapat replikasi atau pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi dosis 1 pada replikasi 1 ini tinggi bawahnya yaitu 2 cm. Dosis 1 pada replikasi 2 cm, dan seterusnya. Jadi kalau ditabulasikan seperti ini, dan kalau diinputkan di SPSS seperti ini, seperti kemarin ya, dosis 1%, dosis pupuk 1%, 2 dosis, jadi diulang 4 kali, yang 1%, 2%-nya diulang 4 kali, dan dosis 3%-nya diulang 4 kali. Jadi total keseluruhan ada 4 kali 3, jadi 12 data. Jadi untuk memasukkan ke SPSS-nya seperti ini. Nah, berbeda dengan yang tabulasi one way ANOVA tadi. Di tabulasi two way ANOVA contohnya seperti ini. Nah, di mana si peneliti ingin mengetahui perlakuan mana yang ini ya, perlakuan mana yang berbeda signifikan, kemudian apakah ada pengaruh antara dosis atau frekuensi penyiraman terhadap tinggi tanaman jagung. Nah, ini hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya adalah tinggi tanaman jagung yang sudah dicatat. Nah, untuk memasukkan ke SPSS-nya seperti ini. Jadi hampir sama seperti one way ANOVA kemarin, tapi di sini ada 3 variabel. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba praktekkan menggunakan SPSS. Kemudian langkah-langkahnya atau stepnya apa saja? Yang pertama ada uji normalitas.
ada uji normalitas, nanti kita menggunakan residual ya. Nah, nilai residual standar yang diamati dan dianalisis menggunakan Shapiro-Wilk untuk menguji distribusinya normal atau tidak. Nah, berikutnya ada uji homogenitas varian. Nah, untuk uji homogenitas varian ini biasanya terdapat pada fitur uji TUW ANOVA sendiri. Jadi di dalamnya nanti ada uji homogenitas. Nah, kalau ini sudah memenuhi asumsi, barulah kita bisa menggunakan uji TUW ANOVA. Kalaupun belum, step-stepnya atau langkahnya, kalian bisa menggunakan transform untuk menormalkan data, atau kalau misalkan transform tidak terpenuhi, berarti kita bisa beralih ke uji non parametrik. Kemudian yang berikutnya, setelah dua asumsi uji ini terpenuhi, maka uji selanjutnya adalah uji F atau uji beda ya, yaitu uji TUW ANOVA. Nah, ini ingin diketahui apakah ada perbedaan yang bermakna atau mungkin ada pengaruhnya. Barulah kalau ada perbedaan bermakna, kita bisa menggunakan uji lanjutan yaitu post hoc test. Nah, itu langkah-langkah untuk uji TUW ANOVA. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan. Langkah pertama yaitu kita desain variabelnya terlebih dahulu. Dari contoh kasusnya di situ tadi, nah ini terdapat 3 perlakuan, yaitu frekuensi penyiraman. Yang pertama tadi tidak ada penyiraman atau kita simbolkan S0. Kemudian yang kedua ada penyiraman 1 kali dalam seminggu, kemudian kita simbolkan S1. Kemudian ada penyiraman 3 kali dalam seminggu, kita simbolkan S2. Nah, berikutnya perlakuan yang lain yaitu di faktor kita masukkan faktor, termasuk ini tadi kita masukkan ke faktor kedua yaitu dosis pupuk, persentase dosis pupuk. Jadi di sini ada 1%, 2%, dan 3%. Nah, ini hasil pengamatannya yaitu tinggi tanaman jagung. Nah, lanjut di SPSS. Jadi kita desain seperti ini. Yang pertama itu ada variabel X. Nah, kita anggap ini sebagai frekuensi penyiraman. Nah, di variabel X atau frekuensi penyiraman ini, karena tadi datanya faktor ya, dan kategorial ya, seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Jadi variabel faktor adalah data kategorik ya. Nah, ini bisa menggunakan measure pengukurannya bisa ordinal atau nominal. Kebetulan di contoh ini kita menggunakan nominal karena datanya tidak berstrata atau tidak ada hubungannya, tidak ada tingkatannya. Berikutnya yang harus kita desain adalah di value. Jadi sesuai dengan yang ada di contoh soal tadi, di value ini ada 3. Yang pertama tidak ada penyiraman atau S0 dan seterusnya. Nah, cara masukkannya ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi kita ketikkan di sini 1, kemudian di label kita beri keterangan. Misalkan keterangan pertama yaitu tidak ada penyiraman atau S0. Kemudian kita klik tombol add. Nah, kebetulan ini sudah saya buat, jadi saya menggunakan ini saja. Silakan dipraktekkan seperti ini.
Jika sudah, kita oke. Berikutnya, untuk variabel berikutnya yaitu dosis pupuk. Ini saya beri simbol huruf Y. Kemudian desimalnya kita nolkan sama seperti yang frekuensi penyiraman tadi. Nah, di value ini kita isi sesuai dengan di contoh soal tadi. Nah, ini ada 3 dosis 1, dosis pupuk 1, dosis pupuk 2, dan dosis pupuk 3%. Nah, ini kita buat caranya sama seperti yang di frekuensi penyiraman tadi. 1 di value 1, kemudian di label 2, di label pupuk 1%, dan seterusnya sampai hasilnya seperti ini. Kalau sudah di oke. Karena ini data kategorial, maka di measure-nya ini saya menggunakan nominal karena datanya tidak berstrata atau bertingkat. Berikutnya yang terakhir adalah variabel Z atau variabel dependent ya. Kalau ini tadi independent, karena ada 2 faktor, saya membuatnya X dan Y. Nah, ini hasilnya, hasil pengamatannya atau penelitiannya saya simbolkan sebagai huruf Z. Nah, desimalnya ini saya isi 1 karena di contoh soal tadi ada angka di belakang koma 1 digit. Berikutnya ini saya beri keterangan tinggi pohon jagung karena yang diamati adalah tinggi pohon jagungnya. Satuannya bisa ditulis, misalkan di sini cm. Untuk pengaturan lain-lain ini kita abaikan karena datanya ini kuantitatif, maka tidak kita isi yang namanya value, dan measure-nya kita pilih scale karena datanya kuantitatif. Nah, jika sudah di setting seperti ini atau demikian, kita masuk ke data view dan kita isikan datanya. Nah, cara pengisiannya, kalian tidak boleh mengetikkan seperti ini, kata-kata seperti ini ya. Yang kita isi adalah data kategorinya. Nah, berhubung ini value labelnya aktif, maka yang tampil adalah keterangannya. Seharusnya ini adalah angkanya atau kategorinya. Saya matikan ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi pengisiannya kita menurut contoh soalnya yang tadi, 1 ini adalah sesuai yang di ini ya, di variabel view 1 adalah tidak ada penyiraman. Nah, kita cek di datanya yang tidak ada penyiraman ada 3 dosis, 1%, 2%, 3%. Nah, ini kita lihat di sini yang 1% ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 data atau 4 perulangan. Kemudian dosis 2% juga sama, ada 4 perulangan. Dosis 3% ada 4 perulangan. Jadi frekuensi tidak ada penyiraman ini atau S0 ini mempunyai 4 kali 3 data, berarti ada 12 data. Jadi kita isikan di sini, kita isi 1, 1, 1 sebanyak 12 data. Nah, kalau punya kalian tidak seperti ini atau yang muncul ada keterangan, berarti di menu view itu tadi value labelnya masih aktif. Seperti ini masih aktif. Jadi yang muncul adalah keterangannya. Kalau misalkan kita kembalikan, berarti value labelnya kita matikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian juga sama untuk frekuensi penyiraman yang kedua atau penyiraman 1 kali dalam seminggu atau simbolkan S1, berarti ini diisi 12 data, berarti sampai 24. Nah, kita lihat di sini ya, di datanya ini sama seperti yang pertama tadi, ada 12, jadi 1, 2, 3, 4 dikali 3, ada 3 dosis, berarti 12.
Begitu juga untuk yang ketiga, yaitu penyiraman 3 kali dalam seminggu, itu dibuat 12 data. Jadi ketemunya nanti total 36 data. Nah, setelah itu yang di Y ini diisi dosisnya ya, hasil penelitian dari dosisnya. Misalkan di sini kita tulis 1 sebanyak 4 kali, artinya di dosis 1% ini mempunyai 4 data, 9,7, 10,2, 9,8 dan 10,3. Jadi ada 4 replikasi. 1% ini diulang sebanyak 4. Begitu juga untuk yang 2% sebanyak 4 dan 3% sebanyak 4. Nah, seperti ini kita isikan, satunya sebanyak 4, duanya sebanyak 4, tiganya sebanyak 4. Nah, total ada 12 data. Untuk yang bawahnya berarti sama seperti atasnya ya. Jadi kalau sudah 3 kembali lagi ke dosis 1 sebanyak 4 kali, dosis 2%-nya sebanyak 4 kali, dosis 3%-nya sebanyak 4 kali. Begitu juga untuk yang perlakuan ketiga, itu sama seperti atasnya. Yang ketiga adalah variabel Z. Variabel Z ini adalah hasil penelitian, yaitu tinggi pohon jagung. Nah, di tinggi pohon jagung ini kita tidak mengisikan kategorial 1, 2, melainkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ini tadi. Jadi dari dosis 1 ini berapa hasilnya? Misalkan perulangan pertama 9,7 cm, yang kedua 10,2 dan seterusnya sampai 4 data. Kemudian yang 2%, nah yang 2% ini ngambilnya dari awal lagi, yaitu 11, 12,5, 12,8, 12,5, 11, 12,5. Nah, dan yang dosis ketiga, dosis pupuk ketiga yang 3% ini ngambil dari sini. Jadi dikerjakan satu-satu ini. Nah, kalau sudah selesai di frekuensi penyiraman yang pertama, maka selanjutnya kita lanjutkan ke dosis penyiraman yang kedua. Frekuensi penyiraman yang kedua yaitu penyiraman 1 kali dalam seminggu. Nah, ini cara pengisiannya sama. Jadi ke bawah dulu, kembali ke atas sebanyak 4 baris, kemudian kembali lagi ke atas lagi sebanyak 4 baris sampai 3%. Hasilnya ini, dan seterusnya nanti bisa kalian lihat di daftar latihan soal yang sudah saya kirim. Ini saya kembalikan ke value label lagi supaya jelas. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah diinputkan datanya, langkah berikutnya yaitu kita lihat di sini. Langkah pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini kita menggunakan uji nilai residual standar. Jadi nilai residual standar ini kita peroleh dari fitur atau fasilitas yang ada di menu General Linear Model. Ada di sini di menu Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kita pilih Univariate. Nah, ini saya riset dulu. Jadi sebelumnya untuk fix faktor ini kita masukkan frekuensi penyiraman dan dosis pupuk. Jadi dua faktor ini kita masukkan. Kemudian untuk dependen kita masukkan tinggi pohon jagung. Nah, jika sudah disetting sedemikian rupa, maka langkah berikutnya yaitu
kita pilih tombol save untuk mengaktifkan standardized ya. Standardized ini fungsinya untuk mengeluarkan nilai residual. Ini residual standardized. Nah, ini kita aktifkan dulu, terus kita continue, kemudian kita oke. Nah, kalau keluar seperti ini kita abaikan dulu karena yang kita baca adalah di data view. Ini kita tutup, nggak usah kita simpan. Nah, maka secara otomatis akan ada residual ya, standar residual yang tadi, yang di sini tadi, yang di sini nilai residual standar ya, standardized. Nah, dari residual ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menguji distribusi data normal atau tidak. Nah, dari sampel yang kita punya di sini kita hanya mempunyai 36. Berarti untuk uji normalitas kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk ya. Kalaupun nilai garisnya atau datanya lebih dari 50, maka kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji Shapiro-Wilk sendiri ada di menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Nah, yang kita ujikan di sini adalah Standardized Residual. Kita masukkan ke Dependent List. Kemudian kita pilih plots, pastikan normality plots with test tercentang. Kemudian kita oke, kita continue, terus kita oke. Nah, maka di output akan ada test of normality. Test of normality yang kita lihat adalah nilai punyanya Shapiro-Wilk, yaitu pada kolom sig. Jadi di nilai signifikansinya ini ketemunya 0,665. Nah, ini kalau misalkan kita buat hipotesis ya, H0 nya berarti distribusi data terdistribusi dengan normal, H1 nya data tidak terdistribusi dengan normal. Nah, dasar pengambilan keputusannya kalau menggunakan nilai sig, jika sig-nya ini lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Nah, H0 yang diterima karena nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka distribusi datanya ini normal. Jadi uji asumsi yang pertama. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Tinggal yang kedua yaitu uji homogenitas varian. Kita kembali lagi ke sini. Ya, langkah berikutnya yaitu kita uji homogenitas. Caranya hampir sama. Kita bisa memilih menu Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian kita pilih Univariate. Nah, untuk uji homogenitas ini pada menu option. Pada menu option yang harus kita masukkan ke display min for, ini artinya dimasukkan ke penghitungan rata-rata adalah semuanya ya, overall, X, Y, dan X dan Y, X terhadap Y. Kemudian ini yang kita centang descriptive statistik,
jika ingin mengetahui rata-rata, min atau standar deviasi. Kemudian untuk yang homogenitas kita pilih homogeneity test. Kemudian di sini ada significant level. Significant level ini ada pada 0,05 atau 5%. Jadi confidence interval adalah 95%. Nah, ini kalau misalkan kalian mau nyeting 99%, berarti di sini harusnya 0,01. Nah, ini sementara kita biarkan aja pakai 5%. Continue, terus di OK. Nah, ini sudah muncul yang namanya di tabel 11 test of equality of error variant. Nah, di sini ada nilai sig, ya, ada nilai sig yang bisa kita baca untuk menentukan apakah variannya ini homogen atau tidak. Dengan cara seperti biasa, kita bisa membuat hipotesis dengan H0 tidak terdapat perbedaan varian atau homogen, kemudian H1-nya terdapat perbedaan varian atau tidak homogen. Nah, dasar pengambilan keputusan ini kalau menggunakan nilai sig seperti biasa, jika nilai sig-nya ini lebih dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, sebaliknya H1 yang diterima. Jadi kalian lihat nilai sig-nya ini 0,262, ini kurang lebih dari 0,05, berarti H0 diterima atau variannya sama atau homogen. Jadi uji asumsi yang kedua ini sudah memenuhi syarat untuk menuju uji 2W ANOVA. Berikutnya di step yang ketiga yaitu uji 2W ANOVA. Nah, di uji 2W ANOVA langkah-langkahnya sebenarnya tadi sudah kalian lakukan, tinggal melihat outputnya saja. Atau mungkin saya ulangi, yaitu dari menu analyze, kemudian kita pilih general linear model, kemudian kita pilih univariate. Nah, yang perlu disetting adalah yang pertama kita bisa klik plots, ya. Plots ini fungsinya yaitu untuk melihat interaksi antar faktor. Jadi faktor X dan Y terhadap faktor Z. Nah, ini saya masukkan X-nya di sini, Y-nya di spirit line. Jangan lupa diklik tombol add supaya keluar di plotnya ini. Jadi akan ada X bintang Y, artinya X terhadap Y, untuk melihat interaksinya. Kalau sudah di continue, untuk yang lain-lain option tadi sudah. Nah, ini posoknya kita atur nanti karena kita ingin mengetahui dulu apakah ada perbedaan yang signifikan pada faktor-faktor yang kita amati atau tidak. Kalau tidak ada, berarti nanti kita tidak menggunakan posok test. Kalau misalkan ada, berarti kita bisa menggunakan ini, posok test. Ini kita abaikan dulu yang posok test, terus kita OK. Nah, di sini ada tabel yang namanya test of between subject effect. Ini fungsinya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan bermakna pada variabel, pada faktor, yaitu antara faktor A dan B, faktor A, X dan Y, faktor X ini adalah frekuensi penyiraman, kalau Y itu dosis pemupukan. X bintang Y ini interaksi antara X terhadap Y. Nah, kita coba lihat di yang pertama. X ini akan ada muncul nilai sig dan nilai F hitung. Kita baca salah satunya saja. Ada nilai
X atau frekuensi penyiraman, ini kita buat hipotesis dulu. H0 nya adalah tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman jagung pada frekuensi penyiraman S0, S1, dan S2. H1 nya berarti kebalikannya, terdapat perbedaan yang signifikan. Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai sig. Jika nilai signya ini lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya kalau nilai signya kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Nah, dari hasilnya ini nilai signya ini lebih dari 0,05, berarti H0 yang diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya antara tidak ada perbedaan signifikan tinggi tanaman jagung antara S0, S1 dan S2. Ya. Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Berikutnya untuk dosis pupuk sama ya cara bacanya. Kita tinggal lihat nilai signya ini. Dan kalau kita baca secara langsung ini nilai signya kurang dari 0,5 atau 5%, artinya H1 yang diterima. Nah, H1 nya apa? Seharusnya tadi kita buat hipotesis dulu. H0 nya tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman jagung pada dosis 1%, 2%, dan 3%. Sebaliknya H1 nya terdapat perbedaan. Nah, kita lihat di sini ternyata H1 yang diterima, artinya ada perbedaan yang bermakna atau signifikan antar dosis. Berikutnya X terhadap Y, ini nilai signya ini kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh ya antara variabel X terhadap Y. Ada pengaruh antara frekuensi penyiraman terhadap dosis pupuk. Nah, kalau kita lihat di atas ini ada corrected model. Corrected model ini untuk menunjukkan pengaruh variabel antar faktor ya, variabel X terhadap Y secara bersama tentang kedua faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman jagung. Kita lihat hasilnya di sini memang kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan ya antara variabel X, Y terhadap Z. Nah, berikutnya ada intercept. Intercept ini bersama, jadi kita abaikan ini. Yang kita baca X, Y, X terhadap Y, dan corrected model. Kemudian di sini muncul yang namanya R square. R square ini kalau kita pelajari di regresi linear sederhana, ini adalah nilai pengaruh. Jadi nilai pengaruhnya ini pada tabel ketemu 0,831, dan kalau kita jadikan persentase maka ketemunya 83,1. Maksudnya nilai variabel X dan Y ini mempengaruhi variabel Z atau tinggi pohon jagung sebesar 83,1%. Dan kalau kita lihat ini nilainya mendekati 1, berarti pengaruhnya sangat kuat. Kalau mendekati 0, pengaruhnya sangat lemah. Nah, itu untuk uji test of Big-Min subject effect. Nah, berikutnya seperti yang kita ketahui di sini kita melihat variabel Y atau dosis itu ada perbedaan signifikan atau bermakna antar dosis. Nah, kita ingin tahu dosis mana yang berbeda signifikan atau dosis mana yang tidak berbeda signifikan.
ini kita bisa membaca menggunakan post of test yang tadi kita sempat mau klik. Jadi cara mengaktifkannya sama seperti tadi, kita pilih Analyze, General Linear Model, Univariate. Kemudian di sini ada, ini ada post of. Nah, di post of ini kita tadi temukan bahwasanya X atau frekuensi penyiraman ini tidak berbeda signifikan ya, tidak ada beda signifikan pada tinggi tanaman jagung antara frekuensi S0, S1 dan S2. Jadi ini tidak kita pakai karena tidak ada perbedaan signifikan. Yang kita pakai adalah Y ya. Jadi kita masukkan ke post of test karena ada perbedaan signifikan. Y itu adalah dosis pupuk. Nah, kemudian di sini ada equal variant sum dan equal variant not sum. Ini kalau kita pilih ya, mau pilih yang mana? Ya, kita pilih yang atas karena tadi kita uji homogenitasnya ternyata hasilnya homogen. Jadi kita bisa menggunakan salah satu atau mungkin beberapa dari metode yang ada di sini. Contohnya aja kita menggunakan LSD dan SNK mungkin ya untuk contohnya. Terus kita continue, kemudian kita OK. Nah, ini ada pada tabel POSOP dan ini tampil di dosisnya ya. Di dosisnya yaitu ada multiple comparison, cara bacanya hampir sama seperti yang kemarin yang di 1W ANOVA. Ada tabel LSD pupuk 1% terhadap 2%. Ini kalau kita lihat nilai signya ini lebih dari 0,05. Jadi kalau lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima. H0 nya apa? Ya kita buat hipotesis dulu tadi ya, bahwasanya H0 itu tidak terdapat perbedaan tinggi pohon jagung antara pupuk 1% dan dosis pupuk 2%. Nah, ternyata nilainya nilai sig ini menunjuk pada H0, berarti tidak ada perbedaan signifikan. Atau kalau mau cara cepat, kita bisa melihat di Mendel-Brand, kalau ada tanda bintangnya berarti ada perbedaan, kalau tidak ada tanda bintangnya berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, ternyata dari sini kita bisa mengetahui pupuk 1 terhadap pupuk 3 ini ada perbedaan yang signifikan ya, dengan nilai signya 0,018 dan rata-rata perbedaannya adalah min 0,525. Nah, begitu juga untuk yang pupuk 2 terhadap pupuk 3 ini ada perbedaan signifikan. Pupuk 3 dan sama ya, jadi pembacaannya itu kalau kita baca menggunakan nomor SNK Student Newman Cool ini lebih gampang lagi. Pokoknya yang ada di satu kolom atau satu kelompok ini adalah sama, yang lain adalah berbeda. Berarti pupuk 3 ini berbeda dengan dosis pupuk 2% dan 1%. Dan pupuk 2% dan 1% ini satu kelompok, artinya ini tidak ada perbedaan signifikan. Jadi kalau kita lihat pupuk mana yang paling bagus ya pupuk yang 3% ya. Karena dia berbeda signifikan dengan pupuk 1 dan 2%. Nah, itu tadi untuk pembahasan 1W ANOVA. Jika ada yang ditanyakan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.